Ya, halo, bersama lagi dengan saya Lia Yuliani. Nah, kali ini nanti saya akan mendongengkan sebuah cerita yang tentunya sangat menarik. Kira-kira apa ayo? Dongeng antara kelinci dengan kera. Persahabatan kelinci dengan kera. Tidak sabar kan? Yuk, saksikan videonya. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan, terdapat berbagai macam binatang seperti gajah, singa, harimau, kambing, kancil, kelinci, kera, dan binatang-binatang kecil yang lainnya. Mereka semua bersahabat dan tentunya akur. Meskipun begitu, dalam persahabatan tentu ada sesuatu yang tidak mereka sukai dari sahabatnya tersebut. Seperti dalam persahabatan antara kelinci dan juga monyet. Kelinci dan monyet merupakan sahabat yang sangat dekat. Setiap hari mereka bertemu untuk saling bercerita, tertawa, maupun menangis bersama. Mereka saling berbagi kisah setiap harinya. Dan tempat berbagi kisah mereka yaitu di tepian sungai. Karena tempat tersebut merupakan tempat yang tenang dan asri, sejuk, indah tentunya. Setiap hari mereka bertemu di situ dan bercerita bersama. Akan tetapi si kelinci dan si monyet memiliki suatu perasaan yang tidak suka terhadap kebiasaan buruk dari mereka. Si kelinci memiliki kebiasaan buruk berupa mengendus-endus dan menggerakkan kedua telinganya yang panjang tersebut ke samping kanan dan kiri. Sementara si kera selalu menggaruk-garuk tubuhnya. Kebiasaan buruk itu membuat mereka merasa seperti tidak suka, tidak nyaman. Akan tetapi mereka pendam di dalam hati masing-masing. Dan setelah sekian lama, mereka tidak dapat memendamnya lagi. Saat si kelinci bercerita, si kera mengungkapkan perasaannya. Hei kelinci, bisakah kau meninggalkan kebiasaan burukmu seperti mengendus dan menggerakkan kedua telingamu yang panjang itu? Si kelinci yang juga merasa tidak nyaman akan kekurangan atau kebiasaan buruk dari si monyet kemudian berkata, "Hei monyet, memangnya kau juga tidak punya kebiasaan buruk? Kau itu selalu menggaruk-garuk tubuhmu. Hal tersebut membuat diriku tidak nyaman. Aku jijik tiap kali kau menggaruk-garuk tubuhmu." Lalu keduanya membuat suatu kesepakatan, yaitu meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Si kelinci dan si monyet akhirnya menyetujui suatu kesepakatan tersebut. Dan keesokan paginya mereka mulai menjalankan suatu kesepakatan tersebut. Meskipun merasa kesusahan, keduanya
tetap berusaha untuk tetap ada dalam kesepakatan itu, yaitu si kera tidak mencoba menggaruk-garuk tubuhnya, sedangkan si kelinci berusaha untuk tidak selalu mengendus-endus dan menggerakkan kedua telinganya. Saat si kera bercerita, si kelinci mencoba menahan kebiasaan buruknya itu. Dan ketika si kelinci bercerita, si kera juga mencoba menahan kebiasaan buruknya. Karena tidak tahan, si kelinci ingin mengendus dan menggerakkan telinganya, dan si kera ingin menggaruk dagu serta kepalanya yang terasa gatal itu. Akhirnya si kelinci berkata, "Hei kera, bagaimana kalau aku mulai bercerita hal yang baru? Nanti kau pun juga bergiliran bercerita." Si kera menyetujui. "Baiklah. Baiklah kelinci, kau duluan yang bercerita." Lalu si kelinci bercerita, "Kemarin saat aku hendak menemuimu di semak-semak, terdapat suatu gerakan. Aku kira itu singa. Lalu aku mengendus semak itu. Karena tidak seperti ada singa, lalu aku mengendusnya lagi. Sepertinya tidak ada singa. Karena tidak ada singa, lalu aku menggerakkan telingaku untuk memastikannya. Oh iya, ternyata tidak ada singa. Setelah itu, aku pergi menemuimu di tepian sungai ini." Selesai si kelinci bercerita, lalu giliran si kera yang bercerita. "Aku pun juga begitu, kawanku. Kemarin ketika aku hendak menemuimu, aku diikuti oleh anak-anak kecil yang nakal sekali. Ada 3 anak kecil yang membawa batu. Anak kecil pertama melempariku dan terkena di kepalaku. Lalu si anak kecil kedua melempariku juga dan terkena di punggungku. Anak kecil ketiga juga melempariku dengan batu, terkena si daguku. Setelah itu, aku berlari untuk segera menemuimu di tepian sungai ini." Setelah keduanya bercerita, si monyet mengerti kenapa cerita itu disampaikan oleh si kelinci. Begitu pula dengan si kelinci yang juga mengerti akan maksud dari cerita si monyet. Lalu keduanya tertawa. "Aku tahu kenapa kau bercerita itu, monyet." "Aku pun juga, kawanku." Nah, dengan berbicara seperti itu, akhirnya keduanya kembali memutuskan bahwa mereka tidak dapat menghilangkan kebiasaan buruk dari masing-masing. Dan akhirnya mereka kembali menyetujui bahwa kebiasaan buruk dari mereka tidak apa-apa untuk dilakukan. Jadi saling toleransi ya terhadap kebiasaan buruk masing-masing. Selesai. Nah,
Itu tadi dongeng dari kelinci dan juga si monyet yang memiliki kebiasaan buruk masing-masing. Mereka saling mentoleransi dari kebiasaan buruk masing-masing temannya tersebut. Sekian dongeng dari Ani, kurang lebihnya minta maaf. Bye-bye.